Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yohan Magriza Firdaus, peserta Bootcamp batch ke-7 di PT Jidoka Sistem Indonesia. Pada video ini saya akan membahas mengenai modul manufaktur dan modul PLM. Setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai modul inventory, purchase, dan sales. Jadi ketika perusahaan tersebut tentu saja memiliki tempat untuk menyimpan barang ya, bisa menggunakan modul inventory. Lalu apabila perusahaan membeli dan melakukan pengadaan beberapa barang, bisa menggunakan modul purchase. Lalu pastinya perusahaan juga menjual produknya, baik produk barang ataupun produk jasa, bisa menggunakan modul sales. Nah, ada beberapa situasi ketika perusahaan itu harus melakukan kegiatan produksinya sendiri, misalnya dengan menggunakan proses manufaktur ataupun proses produksi, seperti perusahaan-perusahaan industri produk. Di sini Odoo Enterprise sudah bisa memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menggunakan modul manufacturing dan juga modul PLM. Modul manufacturing itu sendiri adalah modul yang berbasis kepada proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, sementara modul PLM ini adalah modul yang melihat proses pengembangan produk tersebut. Bisa dibilang PLM ini mungkin seperti engineeringnya, desain pengembangan produk, yang merupakan singkatan dari Product Lifecycle Management, yaitu manajemen siklus hidup produk. Kita mulai dari yang pertama, yaitu modul PLM dulu ya. Nah, di sini modul PLM ada 5 top fungsi. Top menu ya, yang pertama ada configuration, kemudian ada fungsi eco stage yang merupakan stage dalam pengembangan produk, apakah produk ini masih baru atau produk tersebut dalam progres pengembangan, lalu dalam proses validasi dan efektif untuk diproduksi. Ini adalah stage dari proses engineering biasanya ya, dari sebuah produk yang ingin diproduksi oleh sebuah perusahaan. Lalu ada eco types ya. Di sini ada nama dari tipe, apakah barang tersebut itu adalah barang baru ataupun bill of material updates, atau bill of material itu daftar material yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah produk. Apakah BOM itu ada kebaharuan seperti itu. Lalu ada eco text ya. Yang berfungsi untuk mengetek produk engineering apa yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan, apakah BOM-nya atau produknya seperti itu. Lalu di sini ada data produk seperti biasa ya, hampir di setiap modul itu selalu ada button untuk melihat data produknya. Di sini ada bill of material dan work center ya. Yang mana bill of material seperti tadi sudah saya jelaskan merupakan daftar kebutuhan material yang digunakan untuk membentuk sebuah produk. Misalnya keripik jagung, maka material apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk keripik jagung tersebut. Apakah jagungnya, kemudian apakah ada gula, ada garam, ada minyak, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Nah, untuk work center itu adalah stasiun kerja di mana material-material tadi itu dilakukan perlakuan, apakah penggorengan, perebusan ya, untuk membentuk keripik tadi. Ini adalah contoh yang saya sebutkan tadi, itu contoh work center apabila perusahaannya adalah perusahaan makanan. Apabila perusahaannya misalnya perusahaan otomotif, maka ya work centernya bisa saja mesin ya, mesin produksi. Tidak banyak yang bisa dimainkan dalam modul PLM ini. Saya langsung saja ke modul berikutnya, yaitu modul manufacturing. Berikut ini adalah tampilan overview dari modul manufacturing. Ada work center overview, yang mana tadi saya sudah jelaskan, yaitu stasiun kerja. Dalam kasus kali ini perusahaan
makanan, maka saya mengasumsikan bahwa work centernya itu adalah seperti ini ya, kompor 1, kompor 2, ada juga work center pemotongan dan pencucian, lalu ada office administration seperti misalnya work center untuk melakukan administrasi perkantoran seperti itu. Dan kembali ke atas, di sini kita lihat ada top menu seperti biasa dari modul manufacturing. Bisa dilihat dari konfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita ke work center ya. Nah, work center di sini itu adalah daftar stasiun kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh di sini saya ada kompor tadi ya, kompornya, kemudian kodenya itu misalnya mereknya, lalu ada tagnya apakah ini work center kompor dan lain. Alternatif work centernya ini adalah work center alternatif apabila work center utamanya mengalami kendala. Sebagai contoh di sini work center 1, alternatif work centernya adalah kompor 2 apabila kompor satunya memiliki trouble. Dan ada cost per hour atau biaya dari work center tersebut selama 1 jam, ada capacity-nya, ada time efficiency, dan ada OEE target, yaitu overall equipment effectiveness ya, yang mana setiap perusahaan pasti output akhirnya ingin mengetahui berapa sih tingkat OEE yang fasilitas perusahaan miliki ya. Bisa dilihat misalnya kita di sini klik kompor 1, ada beberapa informasi yang bisa kita ketahui. Salah satunya di sini ada working standard, yaitu standar 40 jam per minggu. Ini adalah jam standar pekerja yang ada di dunia ya, khususnya di Indonesia. Dengan 8 jam kerja per hari, maka dalam satu minggunya itu bisa 40 jam ya, 8 jam kali 5 hari. Kita anggap saja kompor ini selama 1 hari penuh itu menyala selama 8 jam. Sama seperti manusia ya, kita anggap seperti itu. Dengan time efisiensinya 100%, yaitu efisiensi penggunaan waktu dari 8 jam tadi ya. Jadi selama 8 jam tidak ada pengurangan maupun penambahan waktu penggunaan dari working hours di work center tersebut. Nah, kapasitinya ini mungkin bisa lebih ke berapa banyak barang yang bisa dikeluarkan oleh work center tersebut ya. Saya masih kurang paham juga mengenai capacity, tapi di sini default ordernya tertulis 1. Dan OE target secara umum dan di internasional standarnya itu memang 90%. Ada operation, yaitu employee yang diizinkan untuk bekerja di work center tersebut. Di sini contohnya adalah nama seseorang ya, nama saya ya, sebagai operator untuk work center tersebut. Lalu ada deskripsi, di mana kompor ini merupakan proses penggorengan, perebusan, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan kita lihat ada costing information-nya, informasi pembiayaan, di mana cost per hour bisa kita atur nih, bisa dari 2 hal ya, dari dua sisi, yaitu per work center atau per employee. Kalau per work center itu berarti dalam satu work centernya tersebut itu biayanya berapa. Kemudian apabila per employee, maka setiap pekerja dalam work center tersebut itu biayanya berapa. Misalnya dari work center 1 ada pekerja kedua ya, apakah bisa ditambahkan. Nah, apabila dari work center kompor ini itu ada 2 orang yang bekerja di dalam work center tersebut, berarti nanti mungkin costing per employee-nya ini akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Lalu ada analitik distribusi, yaitu setup time, waktu persiapan kompor tersebut saya atur misalnya 2 menit, kemudian cleaning time-nya 10 menit untuk proses selesainya ya, pembersihan. Jadi setup itu ada sebelum dan clean up time itu sesudah. Seperti itu mengenai work center yang saya gunakan dalam perusahaan yang saya asumsikan ini ya.
Seperti biasa, apabila kita ingin menambah work center, kita bisa memilih tabel new, masukkan informasi apa yang ingin kita tambahkan ke dalam sistem Odoo. Karena mungkin saya sudah cukup dengan work center tadi ya, saya tidak menambahkan work center baru. Lalu selanjutnya ada operation, yang mana operation ini adalah proses operasi. Jadi setelah kita membuat work center, misalnya work center kompor, work center pemotongan, nah dijelaskan lagi nih di konfigurasi operation, proses operasi apa saja yang ada di dalam work center tersebut. Seperti misalnya di sini saya mau membagi menjadi dua ya, operation perebusan dan operation penggorengan. Yang mana proses penggorengan dan perebusan ini itu sama-sama menggunakan work center 1 seperti itu ya, dengan durasinya sekian menit. Lalu ada operasi, saya menambahkan operasi memotong dan mencuci kentang dengan work center yang sama. Nah, apabila ingin menambahkan, misalnya kita menambahkan apa ya, pengukusan misalnya ya, karena kita perusahaan memasak. Nah, kita ingin mengukus misalnya kentang work in process di kompor 2 dengan durasi pengukusan 15 menit. Ditambahkan deskripsinya. Seperti itu, lalu kita save dan akan muncul operation pengukusan bill of materialnya kentang work in process di work center kompor kedua dengan durasi 15 menit. Seperti itu penggunaan konfigurasi yang ada di modul manufacturing. Selanjutnya top menu yang kita tuju yaitu produk. Di sini ada menu produk varian, dan bill of material. Bill of material ini adalah kebutuhan material untuk membentuk sebuah produk. Di sini saya mempunyai produk keripik kentang dengan bill of material sebagai berikut ya. Ada kentang work in process, bawang putih, gula, garam, dan minyak. Untuk operasinya ada proses pemotongan, perebusan, dan penggorengan. Kemudian by produknya adalah bumbu kentang. By produk ini adalah bisa dibilang produk sisa ataupun hasil dari proses produksi ya, yang tidak digunakan pada proses selanjutnya. Ada kentang work in process, terdiri dari kentang dan sabun ya, mungkin ini dalam proses pencuciannya. Dan operasinya adalah memotong dan mencuci ya, seharusnya ini dihapus ya harusnya. Dan keripik kentangnya. Untuk proses subkontrak ini ya, dalam penggunaannya modul manufacturing ini saya tidak terlalu paham betul ya, tapi saya ingin mencoba contohnya. Tulis nama produknya apa, misalnya produk tadi jagung, keripik jagung. Produk variannya keripik jagung dengan kuantiti sebanyak 1 unit untuk membentuk 1 unit keripik jagung. Referensinya misalnya KJ ya, keripik jagung. Manufaktur this product, kit atau subkontrak. Di sini kita ingin membuat keripik jagung tersebut secara mandiri dengan menggunakan pilihan manufaktur. Kalau misalnya kita ingin memerintahkan perusahaan lain dan membentuk produk tersebut, bisa menggunakan button ataupun pilihan subkontrak. Komponen yang kita gunakan itu adalah keripik jagung WIP ya. Yang sudah dicuci keripik jagung WIP.
dengan kuantiti untuk membentuk keripik jagung 1 unit tersebut, misalkan 1 unit jagung, lalu gula, garam, dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini untuk membentuk bill of material dari sebuah produk. Misalnya produknya keripik jagung, maka bahan-bahan yang dibutuhkan adalah keripik jagung work in process, gula, garam, bawang putih, dan juga minyak. Untuk kuantitinya bisa kita atur, misalnya untuk membentuknya kita membutuhkan 0,2 liter, 0,1 aja deh, 0,1 liter. Bawang putihnya sebentar. Bawang putih kita membutuhkan 5 siung misalnya, 5 unit. Garamnya 150 gram atau 15 gram saja. Gulanya 25 gram. Operasi yang diperlukan operasi sebentar, jadi ini ya, klik tombol copy existing operation. Penggorengan dan pemotongan. Nah, nanti akan muncul di proses operasinya ya. Dengan durasinya bisa diatur, kemudian by produknya misalnya bubuk jagung ya, tadi kan bubuk kentang ya, ini bubuk jagung. Lalu di save. Nah, ini adalah proses membuat sebuah bill of material dari sebuah produk. Maka akan muncul nih keripik, mana tadi, keripik jagung dengan proses operasinya demikian dan komponennya demikian. Itu top menu produk pada fungsi bill of material di modul manufacturing yang sedikit banyaknya saya bisa jelaskan ya. Lalu berikutnya mengenai overview, di sini ada tadi sudah dijelaskan ya mengenai work center. Lalu operation. Nah, di sini pusat permainannya. Ada manufacturing order, work order, unbuilt order, dan scrap. Manufacturing order ini adalah permintaan untuk memproduksi. Work order ini adalah permintaan ataupun perintah kerja ya. Lalu unbuilt order ini adalah perintah untuk mengassembly sebuah produk, dan scrap itu adalah barang sisa ataupun sisa-sisa proses produksi yang memang tidak digunakan lagi. Ada manufacturing order, kita klik new untuk membuat produk baru, misalnya produk jagung, keripik jagung ya. Nah, maka otomatis akan muncul bill of material yang tadi sudah kita isi dengan work order seperti ini, by produknya, dan juga miscellaneous. Apabila kita sudah cukup mengenai informasi ini ya, kita bisa atur kuantitinya, kita mau membuat seberapa banyak. Misalnya kita membuat 10 unit keripik jagung, lalu confirm. Nah, akan muncul warehouse manufacturing order dengan nomor 10. Nah, di sini produk-produk bahan baku yang dibutuhkan itu not reserved dengan keterangan not available. Jadi di gudang itu memang tidak tersedia bahan bakunya. Coba kita klik product all, apakah bisa. Nah, ini to complete quality check using table. Cek availability-nya not available, karena memang keripik jagung ini membutuhkan bahan baku demikian dan di gudang itu tidak ada di inventory.
Apabila di gudang itu sudah tersedia untuk proses produksi, maka bisa dilakukan produce all. Kemudian scrap ada tadi ya, produk sisa dari produksi, dan unlock ini mungkin seperti draft, maintenance request atau permintaan perawatan fasilitas produksi. Kita coba membuat data di inventory dulu ya, keripik jagung, gula, garam, bawang putih, dan minyak. Di modul purchase dulu ya, kembali. PT-nya PT Bekasi, kemudian tadi WIP ya. Keripik jagung kita pesan misalnya 1000, semuanya 1000 aja deh. Gula 1000, 10.000 aja deh. Garam minyak ya, tadi satu lagi apa ya, gula, garam, minyak, bawang putih ya, bawang putih. Menuju warehouse pertama ini ya, belanja sedemikian rupa, totalnya 94 juta. Di confirm order, lalu kita terima, quality check, anggap semuanya dalam kondisi yang sudah sesuai dengan syarat. Validate ya, tadi belum di validate, mahal. Jangan lupa di register payment ya, create bill, confirm tanggal ya, tanggal dulu isi tanggal, lalu confirm, register payment, create payment, paid. Kita balik lagi ke manufacturing order tadi, MO nya tadi kan tidak bisa karena tidak available. Nah sekarang sudah available karena tadi sudah kita isi dengan menggunakan modul inventory. Nah, untuk membuat sebanyak 10 keripik jagung, maka persatuannya itu akan dikali dengan 10 ya. Tadi kan 250 gram. Coba kita tadi tulis 1, maka kan tertulisnya 25 gram ya. Tuh 25 gram. Tapi kalau kita 10, maka dia dikalikan 10 jadi 250. Apabila sudah cukup bahan baku yang ada di inventory untuk melakukan manufacturing, kita klik produce all. Nah ini apa ya, ini to complete quality check. Di sini ya, kita perlu quality check dulu.
start. Pas ya, baru kita bisa markas down dan produce all. Nah, produce all, maka proses produksi sedang berjalan. Seperti itu proses penggunaan fungsi manufacturing order. Lalu ada work ordernya tadi ya, perintah kerja. Karena sudah finish, berarti di sini sudah tidak ada lagi listnya, progresnya tidak ada. Lalu ada unbuild order, perintah untuk mengambil produk. Ada juga scrap, barang sisa dari proses produksi. Di sini ada untuk menu berikutnya adalah planning by production, planning by work center, dan MPS. Nah, inilah pusat dari penjadwalan produksi. Misalnya kita keripik jagung, bill of materialnya, stok, safety stoknya itu adalah stok minimum yang harus ada di inventory, misalnya 100 unit. Kemudian minimum to replenish, yaitu pengisian kembali minimumnya adalah seberapa besar, misalnya 150, dan maksimum pengisiannya itu adalah batas maksimal pengisian 250 misalkan. Kemudian save, maka akan muncul penjadwalan proses produksi setiap bulannya. Sini ada keripik jagung, ada minyak, ada keripik jagung, bawang putih. Jadi setiap kita membuat produk utamanya, maka produk penyusunnya itu akan ikut muncul. Ini kan produk utamanya keripik jagung, maka produk penyusunnya ikut muncul seperti minyak, keripik jagung, bawang putih, dan lain-lain. Disinilah peran dari seorang manufacturing ya, bisa disebut PPIC mungkin ya, dalam bermain di master production schedule. Kemudian untuk menunya ada lagi, yaitu reporting mengenai work order, manufacturing order, OEE nya seberapa besar, dan production analysis. Ya, seperti itu pengetahuan saya mengenai modul manufacturing yang ada di Odoo Enterprise. Mungkin tidak bisa banyak yang bisa saya berikan simulasinya ataupun arti-arti dan teori yang ada di Odoo ini. Apabila ada masukan, bisa ditulis di dalam kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan kata, ataupun pemilihan kata yang kurang tepat. Karena saya juga masih dalam proses pembelajaran menggunakan Odoo Enterprise. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.